ada film yang mungkin bisa relate buat mereka yang pernah kehilangan orang tersayang. Kenapa Polaroid sih? Karena kejadian dalam hidup itu cepat berlalu, tapi memori itu selamanya. Itu oke. Ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Oke, tak ingin usai di sini. Ditulis dan disutradarai, diproduseri juga sama Robert Roni. Berdasarkan Film Korea 2009, Modern Blue. Filmnya kemudian di remake Taiwan 2018, Modern Blue juga. Terus ada gak sih di Netflix? Kayaknya ada deh, yang Taiwan ya. Terus versi Taiwannya ini sukses nih, baik. Oke. Sampai akhirnya 2021 dibikin series. Oh, di Taiwan. Gue gak kebayang ya apa yang dibahas di series itu ya, karena filmnya kayaknya udah konklusif. Oke. Tak ingin usai di sini, ceritanya tuh tentang dua sahabat dari SMA. Mereka dua-duanya tuh Yatim loners ya. Loners literally karena mereka yatim piatu dan di sekolah juga nggak punya teman. Namanya Kawindra dan Clarissa. Kawindra diperankan Brian Domani, Clarissa oleh Vanessa Priscilla. Oke, nah mereka tuh jadi deket banget sampai kuliah gitu kan, sampai mereka kerja gitu. Nah waktu kuliah, jadi gini, karena mereka kan berasal dari keluarga berada dua-duanya gitu ya. Jadi si Kawindra ini punya apartemen gitu. Nah kemudian si Clarissa memutuskan, ini kan kamarnya dua ya, yang satu gue pakai aja gitu kan. Dia ngekos di situ. Dia gitu. ngekos gitu. Jadi dia punya rumah ya dijual, deposito, bunganya buat bayar kos. Everybody wins gitu kan. Jadi gitu. Ini sebetulnya dia di level ini aja udah seperti menegasi film When Harry Met Sally. Bisa gak sih cowok cewek berteman tanpa ada rasa atau malah jadi berhubungan intim gitu kan ya. Di sini bisa-bisa aja nih. Gitu kan. Nah, jadi kayak gitu, si Kawindra ini hobi bermain musik, si Clarissa pinter nulis. Jadilah mereka menciptakan lagu bareng ya? Iya, songwriting team nih, gitu. Nah, kemudian ketika selesai kuliah, si Kawindra yang sekarang namanya jadi K, itu kerja di radio. Kalau dilihat dari adegan-adegan berikutnya, dia sih di level MD ya, karena nentuin lagu mana yang diputer atau apa gitu. Iya. MD itu music director. Sementara Krim tuh ada di label. Dia jadi in-house, jadi lyricist, jadi penulis lirik in-house di sebuah perusahaan rekaman. Gitu. Jadi kemudian di-reveal bahwa K itu ternyata punya penyakit kanker turunan ya, genetik ya. Gitu, kanker turunan yang udah stadium akhir, stadium 4, kemudian udah nggak bisa di kemo, jadi udah tinggal nunggu waktu. Nah, tapi dia nggak mau ngasih tahu ke Clarissa yang sekarang namanya jadi Krim, gitu kan? Nggak ngasih tahu karena Clarissa itu kan memang udah yatim piatu, sekarang cuma punya teman si K doang. Kalau dikasih tahu, kehilangan segalanya. Iya, jadi takutnya sedih. Padahal kalau memang udah tak terhindari akan mati, cepat atau lambat dia akan gitu juga kan. Makanya dia punya solusi. Tapi oke lah gitu ya. Itu open for discussion. Nah, tapi kemudian Kay memutuskan, nih kayaknya gue harus jodohin si Krim ke cowok yang ganteng, kaya, mapan, baik gitu ya, supaya menjamin kehidupan si Krim, kebahagiaan Krim. Jadi film tuh cerita tentang itu. Ya karena dia tuh udah akan mati terus ya udah, yang the least I can do
can find a good partner for my love. Jadi yang tidak diketahui oleh K adalah bahwa Krim juga sebetulnya dia tuh sayang, cinta sama si Krim. Yang tidak K ketahui adalah Krim juga sebetulnya cinta sama dia. Gitu loh. Menurut lo gimana, Bay? Menurut gue oke. Apa ya? Gua ngelihat pertama gue suka banget sama Vanessa Priscilla di sini. Jadi dia memerankan Krim ini orang yang sangat apa ya? Adorable, menyenangkan ya? gitu. Ya, adorable. Adorable, aktif, terus. Gue tahu. Kayak siapa? Kayak tadi kan udah sebut When Harry Met Sally. Kayak Meg Ryan di puncak karirnya dia ya. Kayak gitu kan ya. Kayak yang. Jadi orang yang menyenangkan banget, yang cantik, bright spot gitu loh. Terus ya gemesin. Di sini tuh berhasil diperankan oleh adorable. Semua akan suka sama dia. Iya. Dan pasangannya Brian Domani, sayangnya dia harus berperan jadi orang sakit ya. Jadi yang lebih kayak lesu, muted gitu ya. Muted yang berperan dengan bagus juga, tapi tentu auranya tapi nggak imbang. Iya. Atau malah mungkin yin and yang baik. Iya gak sih? Iya, tapi gue malah ngeliatnya kok, aduh, kenapa lesu ya orang sakit. Iya. Oke, terus? Ini kan cerita, jadi memang udah didesain untuk sedih lah, dari judul, dari sinopsis gitu. Tapi gue nggak tahu ya, gue kok kayaknya biasa-biasa aja tuh pas udah nonton. Semuanya kayak kurang merasa. Kalau lo gimana? Oke, gue ke poin terakhir, gue juga nggak yang sedih, nggak yang terlalu kayak gimana, karena memang sebetulnya filmnya nih udah ada alurnya, ya udah begitu kan. Iya, gitu karena kalau kita bilang kayak akan meninggal itu bukan spoiler. Jadi emang udah premisnya, apalagi nih remake film Korea. Jadi gue agak sulit, emang agak sulit gue nangis untuk film-film yang kayak ya didesain untuk menjual kesedihan gitu. Jadi nggak organik ya. Terakhir gue meneteskan air mata tuh pada saat nonton film Komang yang nggak ada yang meninggal di situ. Maksudnya yang utama ya. Spoiler nggak tuh? Semua orang tahu. Ada yang meninggal sih, bapaknya Matias Muchis. Ya namanya juga adegan orang sakit terus nggak bisa memiliki cintanya, itu kan menyedihkan banget ya sebetulnya. Cuman nggak tahu, mungkin gue udah kebal aja. Oke. Iya, jadi gitu. Kalau buat nangis, gue tidak meneteskan air mata. Jadi tisu yang udah disiapin tuh tadi masih terbungkus rapi. Gue sepakat tentang Vanessa di sini tuh bener-bener adorable gitu ya. Gue pengen punya satu kayak gini gitu ya. Dan ini untungnya film ini memang fokusnya di K dan Krim. Jadi ini filmnya Brian sama Vanessa udah gitu ya, fokusnya di mereka. Jadi karakter Davina Karamoy, Ren Wijaya itu supporting. Yang munculnya tuh udah setengah film baru muncul gitu kan ya. Jadi ini memang tentang perjalanan mereka berdua. Untungnya lagi chemistry ini dapat gitu ya. Kita terlepas dari situasinya believable atau enggak, tapi kita percaya bahwa mereka berdua bisa temenan, bisa sahabatan, gitu. Nah, itu kuncinya. Jadi kalau menurut gue ini casting Vanessa dan Brian ini udah tepat banget, gitu ya. Nah, pertanyaan sekarang, filmnya gimana? Iya. Gitu. Nah, gue menemukan ada beberapa poin kecil yang mungkin kesannya kayak nitpicking gitu ya. Tapi ya jadi kalau di film aslinya tuh mereka ketemu waktu SMA jadi temenan itu by design, bukan kebetulan. Di sini kan kayak kebetulan kan. By design, yaitu kalau memang udah nonton film Koreanya ya, si tokoh Krim memang sengaja pindah sekolahnya tadi nggak di situ, dia sengaja pindah sekolah untuk
ketemu sama K. Motivasinya adalah dia menjadi yatim piatu gara-gara orang tua K. Ya, jadi dia pengen balas dendam. Wah nih ada anaknya nih, gue pindah ke sekolah anaknya, pembalasan gue lewat anaknya gitu loh. Tapi sah-sah aja kan? Iya, tapi kemudian jadi temenan. Ganggu gak? Nggak ganggu sih gitu kan ya. Maksudnya adaptasi ke bahwa ada jurusan modifikasi sah-sah aja gitu. Dan kalau tanpa pengetahuan itu nonton ini juga nggak apa-apa gitu kan ya. Tapi menurut gue pertemanan mereka tuh jadinya too convenient. Ya, kayak gampang banget udah gitu. Gitu loh. Ya, terus ada plot point yang Rosa itu tuh. Ya, yang Rosa. Jadi Rosa ini jadi bookends kan. Bahwa ini ada, makanya tadi pas dibilang kalau kita bilang mati itu bukan spoiler karena dari depan dari awal kita udah dikasih tahu gitu. Jadi Rosa tuh lagi rekaman lagu, liriknya nggak oke. Sampai kemudian ada drivernya bilang nih muter lagu ya. Enak nih lagunya gitu kan. Nah, tapi menurut lo dengan adanya plot point Rosa di story mereka, jadi story mereka kan di feedback di flashback. Menurut gue asik sih, bagus ya. Gitu loh. Jadi bagus. Nah, cuma ini lagi nih nitpicking. Itu kan dia dari si yang jadi drivernya nih, Yandi. Itu kok dilalah jadi driver ya? Dulu posisinya kan dia udah di radio sama si sama si K ya, dia teman sekantor yang kayaknya juga bukan staf rendahan gitu loh. Kayak gitu. Terus kayak si teman yang satu lagi jadi barista gitu kan. Radionya bubar atau gimana nih? Kan gitu ya. Jadi kayak gitu. Nah, sama ada ini kalau mau dibilang spoiler mungkin ya mild ya. Kayak ada satu toko dia ngirim kayak gue ngirim ke Bayu nih, Bay, cewek lu ternyata selingkuh gitu kan ya. Tapi gue sama Bayu nggak saling kenal. Jadi kirim nih anonymous. Tapi di amplopnya tuh ada logonya, terus ada namanya gitu loh. Yang kemudian buat si cewek yang ketahuan selingkuh marah dan siapa nih yang ngelaporin. Dia tinggal ngeliat amplop, ada inisial orang yang ngelaporin. Terus dia samperin dan dia bisa tahu orang itu yang mana gitu untuk kemudian dia hajar gitu. Jadi yang kayak gitu-gitulah. Mungkin nggak terlalu ganggu ya, tapi secara plot ya dia nggak ganggu plot. Tapi ketika kita lihat, kita nonton tuh jadi kayak convenient ya. Iya, gitu kayak semua ini udah ada jalurnya nih, jalur kereta semua dimasukin situ, cocok gitu loh. Iya. Gitu. Sama satu lagi sih. Tapi ini spoiler banget. Spoiler alert ya. Adegan terakhir tuh ada batu nisan. Batu nisan itu tertulis 2 nama. Jadi batu nisannya buat 2 orang. Kawindra dan Clarissa. Nah, tapi kita nggak tahu Clarissa nih, loh kok itu meninggal. Lalu harus nonton lagi, berarti ada tanggal kematiannya. Nah, betul. Nah, kemudian di makam di nisan itu ada seseorang naruh bunga. Dan yang naruh adalah si Clarissa itu gitu. Jadi gitu. Apa ya gitu. Jadi mungkin itu yang bikin kita harus nonton lagi kali ya. Kita kedua kali. Secara keseluruhan filmnya mengalir. Vanessa dan Brian enak chemistry-nya. Dan mereka bermain bagus dua-duanya. Mainnya bagus. Cuma buat kita sedihnya nggak dapet aja. Intinya sih kayak gitu. Iya. Oke, skor Bay. Skor tetap passing grade buat gue, not the best romance I've seen. Berapa ya? 6,7. Oke. Ya, gue juga gitu. Jadi kalau menurut gue, ini kan film kedua Robert Downey tahun ini ya, setelah The Most Beautiful Girl in the World.
ada penurunan sih gitu ya. Gue kayaknya lebih suka The Most Beautiful. Gue lebih suka The Most Beautiful Girl yang menurut gue solid 8. Ini gue mungkin kasih 6,5. Mostly untuk Vanessa dan Brian. Yes. Oke, gitu aja. Kamu yang udah nonton silakan komen. Yang udah nonton Taiwannya atau Koreanya juga silakan komen. Makasih udah mampir. Sampai ketemu di film berikutnya. Salam.